Saat ini di suatu tempat ada seorang pria yang sedang batuk. Orang ini adalah Yao Wuji. Mendengar berita kemenangan Jiang Bai, Yao Wuji bertanya seolah tidak percaya. Memegang kacamatanya, saudara Wang menjelaskan kepada Yao Wuji tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mendengar penjelasan saudara Wang, Yao Wuji mempunyai firasat bahwa seekor naga yang baru sudah terlahir. Dan dirinya mempunyai keinginan untuk menemui naga yang baru lahir ini secara langsung. Adegan berganti di sebuah ruangan di dalam rumah Jiang Bai. Pada saat ini, Jiang Bai sedang berbaring di kasur dan terlihat kelelahan. Namun tiba-tiba suara sistem terdengar dan membuat Jiang Bai terkejut. Lalu Jiang Bai duduk dan mendengar dirinya mendapat hadiah setelah berhasil menyelesaikan misi. Mengetahui mendapat 2000 poin reputasi, mata Jiang Bai bersinar dan dirinya langsung berdiri kegirangan. Jiang Bai meneteskan air mata, tidak menyangka akan menjadi kaya dalam semalam. Dan karena sudah terlalu kelelahan, akhirnya Jiang Bai tertidur dan bersiap menyambut hari esok yang lebih cerah. Keesokan paginya, di suatu tempat di pusat perbelanjaan, Jiang Bai sedang berjalan sambil meminum segelas botol di tangannya. Tiba-tiba terdengar suara yang memanggil namanya dari belakangnya. Terlihat muncul seorang wanita. Wanita ini memperkenalkan dirinya. Namanya Liu Ronan dan seorang polisi. Melihat wanita ini, Jiang Bai menyapanya dan mengatakan apakah ada yang bisa dirinya bantu. Liu Ronan mengatakan dia ingin menginvestigasi Jiang Bai berkaitan dengan kejadian yang canggeng. Mendengar ini, Jiang Bai menyangkal dan mengatakan dirinya tidak tahu apa-apa. Mendengar Jiang Bai menyangkal, Liu Ronan menjadi marah dan tidak ingin berbasa-basi lagi. Tetapi kemudian Jiang Bai menanyakan apakah ada bukti. Mendengar ini, Liu Ronan hanya bisa terdiam tanpa kata. Lalu Jiang Bai mendekati Liu Ronan. Melihat Jiang Bai mendekatinya, Liu Ronan menjadi gugup. Kemudian Jiang Bai berbalik pergi, seolah tidak terjadi apa-apa. Jiang Bai melambaikan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Liu Ronan. Melihat Jiang Bai menggodanya, Liu Ronan menjadi marah dan mengepalkan tangannya. Kemudian berteriak ke arah Jiang Bai dan menyuruhnya untuk berhenti. Liu Ronan mengejar Jiang Bai dan melihat Jiang Bai berbelok menuju sebuah gang. Sampai di sebuah gang, Liu Ronan mengetahui Jiang Bai telah menghilang. Liu Ronan menjadi bingung dan bertanya bagaimana Jiang Bai bisa menghilang. Karena tidak berhasil menangkap Jiang Bai, Liu Ronan menjadi marah dan hanya bisa memaki-maki di tempat. Dan saat ini di dalam mobil ada dua orang yang sedang melihat Liu Ronan dan anak buahnya bingung mencari Jiang Bai. Kedua orang ini adalah Jiang Bai dan Song Ye. Song Ye bertanya kepada Jiang Bai apakah wanita tersebut pacar barunya. Jiang Bai pun membantahnya. Lalu Jiang Bai menanyakan apakah ada masalah. Song Ye pun menjawab bahwa ada seseorang yang ingin menemuinya. Mendengar ini, Jiang Bai menjadi penasaran dan menanyakan siapa orangnya. Song Ye menjelaskan orang yang ingin menemui Jiang Bai adalah Yao Wuji, pemimpin dunia bawah di kota Tiandu. Mendengar orang yang ingin menemuinya adalah pemimpin dunia bawah, Jiang Bai menjadi tertarik. Kemudian waktu pun berganti. Saat ini di malam hari, bintang-bintang bertaburan di langit. Jiang Bai dan Song Ye keluar dari mobil dan berjalan menuju tempat pertemuan. Namun tiba-tiba ada seorang pria muncul di hadapan Jiang Bai dan Song Ye. Pria ini adalah saudara Wang dan dirinya mengatakan Yao Wuji sudah menunggu di dalam. Dan kemudian tanpa basa-basi, saudara Wang menunjukkan arah jalan kepada Jiang Bai. Tidak butuh waktu lama, saudara Wang dan Jiang Bai telah sampai.
Melihat Jiang Bai datang, beberapa orang menoleh dan Yao Wuji berkata bahwa dia telah menunggunya. Kemudian Yao Wuji memperkenalkan dirinya kepada Jiang Bai, lalu mengulurkan tangannya dan berniat untuk berjabat tangan dengan Jiang Bai. Jiang Bai meraih tangan Yao Wuji dan keduanya saling berjabat tangan. Yao Wuji memperkenalkan pria tua di sampingnya. Pria tua ini bernama Cai Zhengfu. Melihat Cai Zhengfu, Jiang Bai mengatakan bahwa ini adalah suatu kehormatan bisa bertemu dengannya. Kemudian Cai Zhengfu menjelaskan dirinya ingin mengajak Jiang Bai untuk bergabung dengannya dalam berlatih. Mendengar ini, Jiang Bai menolak, mengatakan bahwa dirinya masihlah junior dan tidak ingin mengganggu. Cai Zhengfu bersikeras, mengatakan dirinya hanyalah pria tua biasa dan ingin menganggap Jiang Bai sebagai adiknya. Mendengar ucapan Cai Zhengfu, Jiang Bai menjadi terkejut. Di sisi lain, Yao Wuji juga terkejut dan hanya diam tanpa kata. Song Ye yang mendengar semua ini berteriak mengatakan, "Master, apa yang kamu katakan? Tarik kembali ucapanmu." Mendengar Song Ye protes, Cai Zhengfu membalas, "Kamu hanyalah muridku, ini bukanlah urusanmu." Melihat situasi ini, Jiang Bai dan lainnya hanya terdiam dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Mendengar Cai Zhengfu mengakuinya sebagai murid, Song Ye terkejut seolah tidak percaya. Kemudian Cai Zhengfu membalikkan badannya dan tidak ingin melihat Song Ye. Song Ye mengepalkan tangannya dan merasa senang. Akhirnya Cai Zhengfu mengakuinya sebagai murid. Song Ye mengingat sewaktu kecil dirinya pernah tinggal dengan Cai Zhengfu, dan mengingat ketika dia pernah melakukan kesalahan, Cai Zhengfu mengusirnya. Lalu Song Ye bersujud ke arah Jiang Bai, mengatakan dirinya akan menganggap Jiang Bai sebagai pamannya. Melihat hal ini, Yao Wuji tertawa dan menyuruh semuanya untuk menikmati hidangan makanannya. Jiang Bai pun tanpa basa-basi mengambil sepotong daging dan langsung memakannya. Lalu Yao Wuji mengatakan dirinya ingin menjadi penengah antara Jiang Bai dan Yang Changgeng. Mendengar ini, Jiang Bai yang sedang makan bertanya, "Bagaimana caramu untuk menyelesaikan masalah ini?" Yang Changgeng berdiri berkata, "Aku akan memberi kompensasi atas apa yang telah aku lakukan sebelumnya." Kemudian beberapa amplop terpampang di hadapan Jiang Bai. Jiang Bai mengambil amplop tersebut dan berniat untuk membukanya. Melihat isi dari amplop tersebut, Jiang Bai tetap bersikap tenang, tetapi di dalam hatinya tertawa senang. Setelah acara pertemuannya selesai, Jiang Bai pun berniat untuk pulang. Sambil berjalan, Jiang Bai merasa lega karena tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Keesokan harinya, Jiang Bai dan Song Ye sedang berjalan-jalan di sebuah tempat. Terlihat Jiang Bai pergi ke sebuah ATM dan berniat untuk mengirimkan uang. Kemudian Jiang Bai menghubungi orang tuanya, mengatakan dirinya sudah mengirimi mereka uang. Setelah mengakhiri percakapan, Jiang Bai merasa lebih tenang. Namun tiba-tiba suara sistem terdengar mengatakan Jiang Bai mendapat 1000 poin reputasi dan undian gratis. Lalu sebuah kotak undian muncul. Jiang Bai pun menjadi senang dan berharap mendapatkan sesuatu yang bagus. Tanpa basa-basi, Jiang Bai langsung memutar tuas undiannya. Dan slot undian pun berputar, menampilkan berbagai macam warna. Kemudian slot undian berhenti dan Jiang Bai mendapat skill pemulihan. Terlihat Jiang Bai terselimuti aura biru di seluruh tubuhnya. Karena ingin membuktikannya, Jiang Bai mengeluarkan sebuah pisau. Jiang Bai mengayunkan pisaunya dan melukai pergelangan tangannya. Melihat tangannya, Jiang Bai terkejut dan menatap dengan tatapan tidak percaya. Terlihat luka di pergelangan tangannya perlahan namun pasti mulai sembuh dengan sendirinya.
Mengetahui hal ini, Jiang Bai pun merasa senang dan berniat untuk mendapatkan poin reputasi lebih banyak lagi. Keesokan harinya, di sebuah taman, Jiang Bai dan Song Ge datang menemui Bos Ma. Melihat Jiang Bai datang, Bos Ma tersenyum dan menyambut Jiang Bai dengan sopan. Melihat ini, Jiang Bai mengatakan kepada Bos Ma untuk tidak terlalu sopan kepadanya. Namun, di saat percakapan antara Jiang Bai dan Bos Ma, tiba-tiba ada seseorang yang datang menghampiri mereka. Melihat siapa yang datang, Jiang Bai terkejut dan dirinya mengenali orang yang datang. Wanita ini adalah Yao Wei. Melihat Jiang Bai mengenal Yao Wei, Bos Ma menjelaskan Yao Wei adalah presiden dari perusahaan film miliknya. Mendengar ini, Jiang Bai yang sedang berjongkok di atas pagar bertanya seolah tidak percaya. Untuk menghilangkan suasana canggung, Yao Wei melambaikan tangannya dan menyapa Jiang Bai. Terlihat dengan ekspresi wajah yang aneh, Jiang Bai dan Yao Wei mengepalkan tangannya dan saling menyapa. Adegan berganti di sebuah ruangan. Jiang Bai masuk dan mengatakan, "Ini adalah tempat yang bagus." Kemudian Yao Wei bertanya kepada Jiang Bai, "Aku dengar kamu ingin membuat film?" Sambil duduk, Jiang Bai menjawab, "Benar, aku ingin membuat sebuah film." Mendengar Jiang Bai, Yao Wei mengatakan, untuk membuat film harus memiliki skrip yang bagus. Tanpa menunggu Yao Wei menyelesaikan ucapannya, Jiang Bai mengeluarkan skrip miliknya. Melihat ini dengan ekspresi aneh, Yao Wei tidak percaya, berpikir, apakah skrip milik Jiang Bai memang bagus? Kemudian Yao Wei mengambil skrip tersebut dan berniat untuk membacanya. Namun tiba-tiba setelah membaca skrip tersebut, wajah Yao Wei berubah menjadi terkejut dan mengatakan skrip milik Jiang Bai sangat luar biasa. Mendengar ini, Jiang Bai tersenyum. Skrip miliknya berasal dari bumi, dan tentu saja skrip ini tidak ada di dunia ini. Kemudian Yao Wei mendekati Jiang Bai dan menanyakan siapa yang membuat skrip ini. Jiang Bai menjawab, "Skrip ini adalah buatanku sendiri." Mendengar skrip ini buatan Jiang Bai, Yao Wei menatap Jiang Bai dengan tatapan tidak percaya. Melihat Yao Wei tidak mempercayainya, Jiang Bai mengatakan, "Kenapa aku harus berbohong?" Mendapat kepastian, Yao Wei tersenyum licik dan merasa beruntung mendapatkan bos seperti Jiang Bai. Kemudian Yao Wei mengatakan dirinya akan mempersiapkan semuanya. Tapi tiba-tiba ekspresi wajah Yao Wei berubah, menjelaskan mungkin Wu Tian akan mengganggu dalam proses pembuatan film. Mendengar nama Wu Tian, Jiang Bai mengatakan untuk menyerahkan urusan Wu Tian kepadanya. Namun tiba-tiba tanpa disangka, Yao Wei mencium pipi Jiang Bai dan hal ini tentu saja membuat Jiang Bai terkejut. Mendapatkan ciuman dari Yao Wei, Jiang Bai memegang pipinya dan ada sedikit perasaan aneh di hatinya. Kemudian adegan berganti di suatu tempat dengan mengenakan pakaian yang rapi. Jiang Bai dan Yao Wei datang. Lalu seorang pria muncul dengan wajah kesal. Melihat pria ini, Yao Wei mengenalinya. Dia adalah Direktur Jin. Melihat Yao Wei, Direktur Jin menanyakan, "Yao Wei, kenapa kamu ada di sini?" Yao Wei menjawab, "Aku di sini bersama dengan bosku." Kemudian menunjuk dan memperkenalkan Jiang Bai, mengatakan dia adalah bosku. Melihat hal ini, Jiang Bai mengulurkan tangannya dan berniat untuk berjabat tangan dengan Direktur Jin. Direktur Jin meraih tangan Jiang Bai dan keduanya saling berjabat tangan. Karena Direktur Jin sedang sibuk, dirinya bermaksud untuk berpamitan dan hendak pergi. Namun tiba-tiba seorang pria muncul mengatakan dirinya sudah menunggu Jiang Bai. Pria ini adalah saudara Wang. Saudara Wang juga mengenal Direktur Jin, bertanya, "Direktur Jin, apakah Anda mengenal Jiang Bai?" Direktur Jin menjawab, "Aku baru saja berkenalan dengan Jiang Bai." Mendengar ini, saudara Wang menjadi mengerti.
menjelaskan Jiang Bai adalah teman dari Yao Wuji. Mendengar saudara Wang, Direktur Jin terkejut, tidak menyangka Jiang Bai berteman dengan Yao Wuji. Di sisi lain, Yao Wei juga terkejut melihat saudara Wang begitu sopan dengan Jiang Bai. Dan saat ini di sebuah ruangan terdengar seseorang mengeluh. Orang ini adalah Wu Tian. Dirinya tampak kesal karena sudah terlalu lama menunggu. Lalu tiba-tiba pintu terbuka. Terdengar suara langkah kaki dari balik pintu. Wu Tian berdiri dan langsung menyambut orang yang datang dengan wajah tersenyum. Namun tiba-tiba wajahnya berubah menjadi terkejut melihat Jiang Bai datang bersama dengan Direktur Jin. Kemudian Wu Tian mempersilahkan semuanya duduk dan dirinya masih tidak menyangka Jiang Bai akan muncul di sini. Setelah duduk, Direktur Jin menanyakan kepada Wu Tian apakah Wu Tian memiliki masalah dengan Jiang Bai. Mendengar ini, Wu Tian menjadi gugup dan menjawab, ini semua hanyalah salah paham. Mendengar Wu Tian tidak mengakuinya, Direktur Jin meminta Jiang Bai untuk menjelaskannya. Kemudian Jiang Bai menunjuk Yao Wei dan mengatakan Wu Tian tertarik dengan Yao Wei. Mendengar semua ini, Wu Tian menjadi lebih gugup lagi. Di sisi lain, saudara Wang mengatakan Jiang Bai adalah teman dari Yao Wuji. Mendengar nama Yao Wuji, Wu Tian menjadi terkejut. Kemudian berlutut di lantai, mengatakan dirinya tidak tahu bahwa Jiang Bai adalah teman dari Yao Wuji. Lalu Wu Tian menampar wajahnya sendiri dan menyalahkan ketidaktahuannya. Melihat Wu Tian, Yao Wei menjadi terkejut, tidak menyangka Wu Tian akan menjadi seperti ini. Melihat Wu Tian terus menampar wajahnya sendiri, Jiang Bai dan Direktur Jin hanya diam tanpa kata. Namun tiba-tiba muncul seorang pria. Pria ini adalah kakak dari Wu Tian bernama Wu Yong. Melihat Wu Yong datang, Yao Wei menjadi terkejut. Kemudian melihat ke arah Jiang Bai, berpikir apakah Jiang Bai bisa mengatasinya. Jiang Bai hanya diam tanpa kata, menyilangkan jarinya di depan wajahnya. Sedangkan di sisi lain, saudara Wang masih bersikap tenang sambil melipat sebuah kertas di tangannya. Lalu Wu Yong menanyakan, apakah adikku menyinggungmu? Mendengar ini, saudara Wang menjawab, adikmu tidak menyinggungku, tetapi menyinggung temanku. Dan kemudian sebuah pesawat kertas melintas di samping Wu Yong. Mendengar saudara Wang, Wu Yong akhirnya mengerti. Sambil membuat origami, saudara Wang menambahkan bahwa Jiang Bai adalah teman dari Yao Wuji. Mendengar nama Yao Wuji, Wu Yong menjadi terkejut. Saudara Wang melanjutkan menjelaskan kejadian beberapa hari yang lalu tentang Yang Canggeng. Mendengar ini, Wu Yong menanyakan apakah Jiang Bai adalah orang yang mengalahkan Yang Canggeng. Yao Wei yang mendengar semua ini menjadi bingung dan memikirkan siapa sebenarnya Jiang Bai ini. Setelah memikirkan semua ini, Wu Yong akhirnya mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian Wu Yong mengambil sebuah botol minuman, lalu memukul kepala Wu Tian dengan botol minuman tersebut. Wu Tian tercengang dan tidak sadar ada darah yang mengalir di kepalanya. Melihat ini, Yao Wei terkejut, menutup mulutnya, sedangkan Jiang Bai dan saudara Wang hanya diam tanpa kata. Kemudian Wu Yong dengan tanpa ampun menendang perut Wu Tian. Wu Tian hanya bisa pasrah dan mengerang kesakitan. Tidak terbiasa melihat adegan seperti ini, Yao Wei hanya bisa menutup mulutnya dan merasa tidak kuat melihat hal ini. Karena merasa sudah cukup, Jiang Bai menyuruh Wu Yong untuk berhenti. Wu Yong akhirnya berhenti memukul Wu Tian. Terlihat ada noda darah yang menempel di bajunya. Setelah acara selesai, akhirnya Jiang Bai dan Yao Wei pulang. Jiang Bai sedikit kelelahan. Yao Wei menoleh dan hanya bisa diam tanpa kata.
Melihat Yahweh seperti ini, Jiang Bai bertanya, "Yahweh, apakah ada masalah?" Mendengar ini, Yahweh memberanikan diri untuk bertanya, "Jiang Bai, sebenarnya kamu ini siapa?" Mendengar pertanyaan Yahweh, Jiang Bai mengambil rokoknya dan berniat untuk merokok. Kemudian berkata, "Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya orang jahat yang normal."